bumi ini. Karena tidak setara dengan makhluk, maka ketika makhluk bisa meninggal, Tuhan kami tidak mungkin meninggal. Beda sama Tuhanmu ya, sebelum meninggal dibal-bali dulu. Karena Tuhan kami yang kami sembah itu tidak setara dengan makhluk, ketika makhluk merasakan sakit, Tuhan kami tidak merasakan sakit. Sama-sama beda sama Tuhanmu kan, sebelum meninggal kesakitan dia, hingga dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, nangis. Karena Tuhan kami, yang sosok yang kami sembah ini, laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk. Ketika makhluk menangis, maka Tuhan kami tidak mungkin menangis. Beda sama Tuhanmu kan, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Karena Tuhan kami tidak setara dengan makhluk, ketika makhluk merasakan lapar, Tuhan kami tidak merasakan lapar. Beda sama Tuhanmu kan, sikit-sikit lapar. Bahkan saking paniknya dalam kondisi lapar, dikutuknya pohon ara yang belum berbuah. Karena Tuhan kami tidak setara dengan makhluk, ya, maka dia tidak merasakan segala kehinaan yang ada pada diri manusia, segala kelemahan yang ada dalam diri manusia. Bahkan Tuhan kami tidak mungkin memiliki sifat sebagaimana sifatnya manusia seperti tidur. Tidak mungkin bagi Tuhan tidur. Karena tertulis dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Beda sama Tuhanmu kan. Dia ketika ketiduran di perahu harus dibanguni. Ketika tidur di perahu harus dibangun. Nah, yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan, maka dia tidak membutuhkan rahim untuk menyatakan keberadaannya. Beda sama Tuhanmu kan? Ya kan? Untuk menyatakan keberadaannya, dia harus merusak perawan anak gadis orang. Dia keluar dari rahim, ya, dari rahim yang perawan. Kalau pada masa itu Maria keguguran, meninggal Tuhan. Tidak jadi lagi kan Tuhan. Karena dia membutuhkan rahim. Nah, karena Tuhan kami tidak diperanakan, maka dia tidak butuh puting susu. Beda sama Tuhanmu yang harus membutuhkan puting susu untuk dia melanjutkan hidup. Karena Tuhan kami bukan makhluk, ya, maka dia tidak butuh siapapun, bahkan makhluk lain. Beda sama Tuhanmu. Dia butuh rahim, dia butuh puting susu, dia butuh diceboin, dimandiin, dimakanin, bahkan dia butuh sekolah. Sementara Allah itu Al-Alim. Dia maha berilmu. Beda sama Tuhan kalian yang mirip makhluk. Di mana dikatakan selama 12 tahun lamanya dia sekolah. Karena ketika Tuhan sekolah, berarti dia punya guru. Ketika dia punya guru, berarti ilmu gurunya lebih mumpuni daripada ilmunya. Maka ada yang lebih berilmu daripada Tuhanmu. Siapa yang lebih berilmu daripada Tuhanmu? Adalah gurunya Tuhanmu. Yang jadi pertanyaan, dengan penjelasan Bang Farouk tadi sedemikian rupa dan sebegitu jelasnya kepadamu, masih mau kau menuhankan sosok yang gondrong? Masih mau kau menyembah kepada sosok yang penuh dengan kehinaan dan kelemahan tersebut? Bahkan sosok yang takut tersebut, dalam Matius 26 nomor 37-38 dikisahkan dia untuk berdoa aja butuh pengawalan. Silakan Dinda ditanggapi. Dinda sabar. Dinda sabar. Dinda sabar. Dinda keberak. Sabar. Dinda sabar. Dinda, silakan ditanggapi. Dinda sabar. Ya, udah. Ya, silakan Dinda. Kamu bilang tadi, Tuhan kalian, kapan kamu ketemu sama Allahmu? Sudah? Iya, udah. Sudah, Dinda. Oke. Simak lagi, Dinda.
Itulah pertanyaan dari orang yang ngaku manusia tapi tak berakal. Kenapa? Jangankan kami umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Nabi terdahulu pun tidak ada yang nengok Tuhan. Cuman Kristen lah satu-satunya ajaran yang mengklaim pernah melihat Tuhannya dalam kondisi tidak berbusana, tergantung di kayu salib dalam kondisi terkutuk. Cuman Kristen. Kalau Allah tadi kau lihat Tuhanmu dalam segala kemegahan, dalam segala kekuasaannya gitu loh, berkilau, bercahaya, keren, nggak apa-apa. Ini kau ngaku nengok Tuhanmu tapi dalam kondisi tak berbusana. Tergantung dalam kondisi hina dan terkutuk di kayu salib. Mudah habis dibalik-balik. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Dinda yang kau lihat itu bukan Tuhan. Gitu loh. Sekarang gini saja. Kau mau nggak digantungkan di kayu salib dalam kondisi tak berbusana? Mau nggak? Nggak mau kau. Karena kau tahu dalam kondisi ketika kau tidak berbusana, itu adalah kondisi yang hina. Sebagaimana dalam Kejadian 3. Ketika Adam memakan buah pengetahuan itu, ketika dia melihat dirinya tidak berbusana, ditutupinya dirinya dengan daun. Pada masa itu, nah Adam aja malu dia tidak berbusana. Lah kau Tuhanmu kenapa nggak malu, nggak berbusana? Gitu loh. Apa hebatnya ketika kau ngaku pernah nengok Tuhan, tapi Tuhan kau dalam kondisi terhina dan terkutuk. Ditangkap tentara Romawi, dipukuli, diludai, dibelbedi, ditusuk lambungnya. Setelah itu menangis. Lebih keren lagi film-film action. Dipukulin dia nggak nangis. Oh, kebal dia dipukulin, itu Tuhanmu dipukuli malah digampar aja dia. Ngapa kok ketika digampar aja puk katanya. Malah dia berkata, kenapa gua gampar aku? Jadi dengar Dinda ya dengar ya. Tidak ada umat-umat dari umat terdahulu satu pun mengatakan pernah melihat Tuhan. Nah, yang kedua, lantas kau tahu dari mana tentang informasi semua tadi Faruk? Tentang Tuhanmu tadi Faruk? Ya, itu didapatkan dari kitab suci. Dari kitab suci kami. Dikatakan kitab suci maka karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Nah, ketika Allah berkata-kata dan memperkenalkan diri di dalam kitab suci, kami membacanya dan kami mengetahui bahwasanya ya apa-apa yang ada pada dirinya diperkenalkannya dalam Al-Quran. Sama analoginya dengan kau gini Dinda. Kau surat-suratan dengan anakmu yang ada di Australia. Gitu loh. Anakmu di Australia mengatakan, "Bapak, sekarang aku sudah bekerja di sebuah ini. Aku punya penghasilan segini. Aku tinggal di sini. Aku suka makan ini loh Bapak." Udah, kau baca surat itu. Terus orang tanya samamu, "Anakmu tinggal di mana?" "Tinggal di sini." Terus anakmu itu kerjanya di mana? "Kerja di sini." Terus anakmu itu gajinya berapa? "Segini." Kau tahu dari mana informasi dari anakmu itu tadi? Dari surat yang dituliskan anakmu. Nah, ketika kau katakan kepada orang, ditanya orang, "Tahu dari mana kau Sabar? Anakmu tuh gajinya sekian, dia kerja di sini." Dari suratnya anakku yang mengatakannya, yang dia tuangkan di dalam surat. Maka orang mendengarkan itu, oh iya, dia dapat informasi dari anaknya menuliskan surat. Gak mungkin orang berkata, "Kok tengok rupanya anakmu, kok tengok rupanya." Ya, bisa kita tanggapi Bang. Boleh aku tanggapi. Seandainya anak saya itu di Australia, berbohong dia, apakah saya berbohong? Nah, sekarang gini, ketika dia berbohong, kau tahu dari mana dia berbohong jika kau tidak melihat dia langsung? Punya nggak kau kemampuan berangkat ke Australia nengok dia? Kau ketahui dia berbohong. Izin Bang Paro. Oi. Bang Paro, ini jangan kayak gini, tuh jelek di YouTube Bang Paro. Gambarmu Jadi kayak mana? ubah, tampilannya ubah. Kayak mana ngerubah tampilannya? Di pengaturan lah Bang Paro, jelek di YouTube. Mukamu nggak kelihatan penuh. Pengaturan. Nah, terus? Iya. Gimana bilangnya? Kan ada yang orang ini kita kan itu kan dia apa namanya itu, jangan, bukan aku yang kau apain. Jangan botol si Faro ini. Yang botol itu kau baru apa? Orang kau tuhankan. Janganlah sama aku, Nah. marah.
Udah, nah kau tuh udah kau dibesarin. Untuk apa aku dibesarkan? Biar on cam dulu, on cam. Ah, itu pinter dia. Nah, itu pinter. Dah besarin kau Bang Paro. Ah, lanjut. Nah, ini baru nampak ini. Oke. Ku berikan lagi analogi ya Dinda. Kau tidak akan tahu anakmu jujur atau bohong ya jika kamu tidak berangkat ke Australia menyaksikan langsung tempat bekerja anakmu dan tempat tinggal anakmu, kan gitu. Oke. Itu pun kalau kau punya kemampuan untuk pergi ke Australia. Gitu loh. Ya. Tapi selama kau tidak bisa memiliki kemampuan untuk berangkat ke Australia memastikan anakmu jujur atau bohong, kau harus percaya dengan apa yang dituliskan anakmu di dalam suratnya, betul? Betul. Betul nggak? Betul. Betul. Begitu juga analoginya dengan kitab suci. Jika kau tak punya kemampuan untuk mendatangi atau bertemu langsung kepada Tuhanmu, maka kau harus percaya kepada satu sosok yang ditunjuk oleh Tuhanmu sebagai utusannya, yang membawa perkataan-perkataannya. Karena apa? Karena sejatinya, kenapa Tuhan mau menurunkan kitab suci untuk kau pelajari dan kau baca melalui utusannya? Karena Tuhanmu tahu, kau tak akan mampu melihat dia. Begitu juga anakmu. Kenapa anakmu menuliskan surat samamu? Karena anakmu tahu kau nggak punya biaya dan juga nggak punya kemampuan untuk berangkat ke Australia bertemu dengan dia. Jika kamu sudah baca surat anakmu dan kau tetap nggak percaya, sementara kau sadar dirimu nggak punya kemampuan untuk bertemu anakmu, berarti kau sebenarnya jukun. Gitu. Oke. Tapi yang saya pertanyakan tadi, apakah anak saya itu bisa dua kategori dia? Bisa dia bohong, bisa itu benar. Lo kan udah ku jawab tadi Dinda. Berarti Untuk kan membuktikan itu. Bisa kemungkinan asal mengirim surat. Karena nggak ada saksi di sana. Karena kita di Indonesia. Nah, berarti itu berdasarkan prasangkaan burukmu saja terhadap anakmu. Prasangkaan buruk saja itu terhadap anakmu. Sementara anakmu sudah menantang kau. Kalau bapak, dengar dulu Dinda. Kalau bapak nggak yakin aku jujur, kata dia, silahkan temui aku di Australia. Udah ditantangnya begitu. Tapi kamu tak punya kemampuan untuk berangkat ke Australia. Sudah kau tak punya kemampuan berangkat ke Australia, kau curiga dengan anakmu, dengan kejujuran anakmu, dengan kau katakan dia bohong. Berarti yang bermasalah itu kau, bukan anakmu. Sama halnya dengan kitab suci, ya, yang merupakan perkataan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan tantangan kepada manusia yang membacanya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Jika kau meragukan Al-Quran ini, buatlah semisal surah di dalam Al-Quran. Jika kau ajak serta teman orang yang membantumu, sosok yang membantumu, maupun jin. Ketika kau tak mampu untuk menggenapi, ya, untuk menanggapi tantangan dari yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti kau juga tidak punya alasan untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuhanmu di dalam Al-Quran. Gak punya alasan, karena kau gak punya kemampuan, kan? Ketika di dalam hatimu ada lagi keraguan-raguan mengatakan, ini nanti bohong, ini gini. Sesungguhnya kau adalah umat yang ingkar. Sama halnya ketika anakmu sudah menantang kau untuk datang ke Australia, kan gitu, untuk menyaksikan langsung kebenaran dia, tapi kau tak punya kemampuan untuk berangkat ke Australia, ya. Terus kau di dalam hatimu memiliki keraguan-raguan terhadap informasi anakmu, maka sesungguhnya kau juga adalah ayah yang ingkar kepada anakmu. Jangan terlalu kita framing seperti itu. Ini seandainya itu bukan framing, Dinda, itu penjelasan. Kau ngerti nggak arti kata framing? Karena kamu ini dulu. Seandainya anak saya itu bohong, berarti bagaimana nasib saya? Ikut bohong kan? Premi kau, framing kau.
Tadi Bang Paru ngomong kau bilang framing, sekarang kau pakai seandainya. Framing kau tuh framing. Diamlah dulu, biar selesai dan 21 lah. Maksud aku gini, aku bukan membantah yang kamu bilang itu. Seandainya anak saya itu bohong di Australia sana, berarti saya ikut bohong. Oke, atas Nah, dasar Andai, apa? ini kan enggak Gini dengar dulu, dulu, Dinda. dengar Dinda, dulu. gini dulu, Dinda. Atas Lai, dasar dulu. apa? Ya. Atas dasar apa kau katakan anakmu bohong? Jelaskan dulu. Ini enggak, bukan saya membantahnya yang kamu katakan. Bukan membantah aku bilang. Yang Kan kau saya- bilang, yang seandainya, dengar sabar, tidak sabar. Seandainya anakku bohong, apakah aku ikut bohong kau katakan kan? Sebelum kau mengatakan seandainya anakmu bohong, ya, ketika kau menduga anakmu bohong, kau kan harus punya dasar kan? Ya, Gitu. oke. Saya jelaskan Yes. ya. Saya tanya samamu, atas dasar apa dulu nih kau katakan anakmu bohong? Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Biarkan aku bicara ya. Seandainya saya nggak bisa membantah yang kamu bilang itu benar yang kamu bilang. Seandainya anak saya itu berbohong di sana, ini aku ini percaya ini apa yang ditulis dia itu saya percaya. Di saat itu juga saya percaya. Seandainya di suatu hari nanti saya ketemu anak saya itu, karena anak saya itu dan bapaknya pasti ada ketemunya, pasti. Ya, sesudah kami ketemu Pak, sebenarnya kemarin itu, karena buktinya mana gajimu yang kamu mengatakan seperti itu, mana hasilmu? Aku bohongnya sebenarnya itu Pak. Nah itu, kita nggak bisa kita buktikan, kita nggak bisa buktikan. Analogimu nggak nyambung. Dengar Dinda, analogimu nggak nyambung. Dengar dulu. Itu kan sudah ketemu dan dia mengakui dia bohong. Ini Ya. belum ketemu loh, belum ketemu kok sama anakmu, tapi Iya. kau sudah curiga dia bohong gitu loh. Maka aku Seandainya. tanyakan, atas dasar apa kau mencurigai anakmu bohong? Itulah, nggak mau apa, maunya panjang terus kalau bicara. Gini ya. Ketika kau tidak percaya dengan isi surat anakmu, kan harus ada dasarnya kan? Kau nggak percaya karena apa gitu loh? Bukan Nggak boleh itu. kau salah tahu ketika kau baca suratnya kau nggak lantas kau langsung nggak percaya tanpa dasar, gitu loh. Aku percaya. Ya udah, kalau kau percaya Gini, ngapain lagi kau bahas? diam dulu. Aku percaya pada surat tersebut yang dikirimkan dari Australia sana. Nah, bagaimana saya membuktikan? Kan itu yang kamu katakan. Bagaimana Anda mengatakan? Dia sudah menantang kau. Dia sudah menantang kau. Kalau bapak nggak percaya aku kerja di sini, Harus tinggal bunuh di diri. sini, silahkan bapak datang ke jumpain aku ke Australia. Jangan dulu dipotong. Taruh, itu kata-kata dia itu rungkat nanti udah dibilangnya mengakhiri hidup. Nah itu kena itu perundungan Jangan itu. lagi dibilang Dinda ya, jangan dikatakan lagi ya. Jangan dikatakan Nggak lagi. bisa dia Dia membunuh sudah menantangmu nih gitu loh untuk datang ke Australia, tapi kau nggak punya kemampuan untuk datang ke Australia gitu. Nah, Nah, ternyata kau masih nggak percaya dengan isi suratnya. saya Aku percaya tanya, ini. Saya percaya isi surat. ya sudah kalau kau percaya. Untuk membuktikan dia itu bohong benar itu sesudah kami ketemu. Saya nggak bisa. Sesudah ketemu kan? Nah, Betul? gitu. Nah, Seandainya- sebelum berarti kan Dinda seandainya sabar dia bentar. bohong. Sekali lagi Dinda sabar. Berarti sebelum kau ketemu sama dia, kau nggak boleh mengatakan dia bohong kan? Betul. Betul, ya udah. Sama halnya dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang tertuang di dalam kitabnya. Kau nggak boleh meragukan kitab ini sebelum kau bertemu nanti sama Tuhanmu. Kapan kau bertemu nanti sama Tuhanmu? Setelah kau melalui proses kematian. Kau akan bertemu. Nah, sementara Ya, di dalam perkataannya dengan Ulinda, di dalam kitab sucinya, Tuhanmu sudah mengetahui, sudah menyatakan bahwasanya dia tidak akan mungkin ingkar akan segala janjinya. Sudah ada janjinya. Nah, analogi yang serupa coba kita komparasikan kepada imanmu Kristen. Nah, kalau di Kristen kena kalian.
Kena. Begini, Ketahuan kalau kalian bohong. Kenapa ketahuan kalian bohong? Kamu Nah, dulu, nanti, pembicara. nanti, dengar dulu sabar. Ketika kalian ketemu sama Yesus nanti, ya, kalian gak akan diakui oleh Yesus. Kalian gak akan disambut oleh Yesus. Kalian tidak akan dilayani oleh Yesus. Bahkan kalian akan diingkari oleh Yesus. Diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si penyesat dan si pembuat kejahatan. Itulah yang tertulis dalam Matius 7 nomor 22 sampai 20.